Ada pertanyaan nggak Pak dulu? Ada? Nggak ada? Soalan? Oh ya, silakan Pak. Tapi ini di luar ini bukan? Di luar apa Pak? Di luar masjid? Di luar tema, iya. Oh iya. Iya. Iya ya. Jadi Pak, ketika kita memakamkan dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, disunahkan, dianjurkan untuk mengazankan ketika dikubur. Ini ijtihad ulama madhab Imam Syafi'i. Ada disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin dengan Fathul Mu'in, Fathul Mu'in dengan I'anatut Thalibinnya. Kenapa begitu? Dalilnya adalah qiyas. Mengkiaskan awal ketika baru lahir bayi diazanin. Mengazanin bayi baru lahir ini sunnah yang ada dari hadis. Berlandaskan dari hadis riwayat Tirmizi, hadisnya Hasan. Nabi SAW mengazankan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika baru lahir. Jadi Nabi melakukan itu. Tujuannya agar ketika bayi baru lahir ke dunia yang diperdengarkan adalah azan. Beberapa waktu lalu sempat rame sebahagian artis, salah satu artis bilang, itu saya sih nggak azanin anak saya ya, sebab itu kan bid'ah, sebab itu kan bukan, itu hadisnya lemah. Yang hadisnya lemah itu mengazani adalah hadis yang disebutkan, diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam hadis itu ada begini: tidak ada daripada bayi yang baru dilahirkan kemudian diazankan di telinga kanannya dan diikomahkan di telinga kiri, melainkan akan dijaga dari Ummus Sibyan, jin perempuan namanya Ummus Sibyan, jin yang suka goda anak-anak, bahasa orang kampung kolong wewe. Paham ya Pak? Hadis ini ada tapi doif, bukan palsu. Beda ini nih Pak ya, hadisnya doif, lemah. Iya betul. Manfaat azannya, fadilah keutamaan azannya tidak tergoda oleh Ummus Sibyan, jin Ummus Sibyan itu doif. Tapi Nabi mengazankannya itu hasan dan memang dianjurkan. Ngerti? Bisa dibedain nggak Pak? Jadi nggak cuma satu hadis. Ini gara-gara tahu satu hadis doang sudah bilang itu saya udah nggak pakai itu hadis doif. Padahal ditanya memang pengertian hadis doif itu apa? Belum tentu tahu. Jangan-jangan ya hadis lemah. Lemah tuh dari sudut apanya? Kenapa disebut lemah? Apa lemah tuh nggak boleh dipakai? Oh, macam-macam nanti pertanyaannya. Jadi ada dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi kalau nggak pakar, jangan bicara yang tidak kapasitasnya. Itu semuanya rusak Pak. Saya nggak ahli kedokteran. Tiba-tiba saya ngomongin tentang kedokteran, ya nggak pas. Hancur Bapak. Jangan-jangan mampus nanti yang ikut fatwa saya nanti kan, gara-gara nggak pakarnya. Begitupun demikian. Maka mengazankan awal pertama kali bayi lahir ke dunia diazankan, maka bagus kalau akhir keberadaan dia bersama orang-orang di dunia juga diazankan. Dari sana kiasnya Pak. Dan ini dianggap sunnah akhirnya oleh mazhab Imam Syafi'i. Yang lain, mazhab lain enggak mau, enggak menganggap sunnah, enggak apa-apa, enggak diazankan, enggak apa-apa, yang penting dikubur. Kecuali kalau enggak mau dikubur, ini cerita lain, wah ini dosa ini rame-rame ini ya. Nah, jadi kita mengamalkan itu, amal itu tuh ada punya punya landasan. Tapi itu kan kias, bukan dari Nabi. Paul benar-benar. Orang itu Pak, di dalam ilmu usul fikih, dalil itu bukan Quran hadis saja. Nah, Quran hadis itu dalil inti, tapi ada dalil turunan, namanya qiyas. Ada dalil ijma, ada istihsan, ada istishab, ada amal ahli Madinah, ada maslahat, masalih mursalah, ada saddud dzara'i, ada qaulus sahabi. Banyak dalil itu, sumber hukum itu nggak cuman Quran dan hadis titik, bukan begitu, ndak. Nah makanya ini penting untuk orang yang berkapasitas. Jadi kalau Bapak mau ngamalin, bagus amalin. Enggak mau ngamalin, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan ada pandangan sinis kepada orang yang ngamalin. Itu aja sih permintaan kita.
Jangan memandang orang yang ngamalin itu berarti pelaku bid'ah lah, sesat lah, khurafat lah, ke neraka. Aduh, berat Pak kita ini ya. Jadi kita udah capek-capek minta Allahumma ajirna minan nar, dibilang ahli neraka. Allahu Akbar, berat, itu tuduhan paling berat Pak. Nah, orang dikatain anjing sama orang dikatain ahli neraka, mana yang lebih buruk? Maaf Pak, Bapak marah nggak dibilang anjing? Marah nggak Pak? Anjing Bapak ya? Oh, marah nggak? Kok begini? Pasti langsung tersentuh kan? Tersentuh hatinya buat marah gitu maksudnya. Kalau dikatain anjing aja kita marah, nggak terima, anjing itu nggak masuk neraka Pak. Masih lebih mulia anjing daripada penghuni neraka. Ngerti nggak Pak kira-kira ini? Jadi kita dibilang penghuni neraka tuh berat. Ya walaupun kita banyak dosa emang sih kita akui. Cuma dibilang ahli neraka tuh berat sekali. Nah ini maksud saya. Jadi kita perlu pilah-pilih lah ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semua yang berarti kepada orang ini, mudah-mudahan merasakan sebagai amal ibadah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.